Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak enak ya dengarnya? Nggak semangat ya? Ya kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini enak. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terkumpul di musala yang kita cintai ini. Kalau kita bersyukur, kita ucap apa? Ayo. Salawat beriringkan salam. Tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, belahan jantung Siti Khadiijah, Farid Badar Mekah Madinah, permata intan di dalam surga. Siapa lagi kalau bukan Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah. Yang saya hormati Ustaz Cipto sebagai penceramah kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ustaz dan Ustazah yang sempat berhadir pada pagi hari ini. Dan yang saya sayangi kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik yang seperjuangan dengan saya. Semoga kita sukses bareng ya. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, sebelum kita memulai tausiah kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi acara kita lancar dari awal sampai akhir nanti. Baiklah, acara yang pertama protokol yang sedang berlangsung, dan acara yang kedua tausiah fikih yang akan dibawakan oleh Ustaz Cipto Halaman Rito. Kepada Ustaz dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam pahalanya 2 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyayir rasyadi. Amadda arbaban muha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala ta'ala fi ayatil ukhra, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, Ustadz Wakil Pimpinan yang selalu membersamai kita, yang sama-sama kita hormati Ustadz Kepala MTS
dan Ustaz kita Kepala MA. Seterusnya kepada guru-guru kita yang selalu mendampingi kita. Dan tak lupa pula yang kami sayangi ananda sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmatnya itu tanpa dibayar. Seandainya Allah mewajibkan kita bayar pajak meludah, sekali meludah aja 1.000. Kira-kira satu hari itu berapa kali meludah kita? Tak tentu. Bisakah kita membayarnya? Tidak. Maka daripada itu, selagi Allah berikan nikmat sehat tanpa bayar, kalau di rumah sakit oksigen itu bayar. Tapi alhamdulillah kita masih sehat walafiat, sehingga masih bisa berpuasa. Salawat dan salam atas seluruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling masyhur namanya adalah Muhammad. Di dalam Dalail Khairat ada 200 nama Nabi Muhammad. Nah, 200. Maka kata ulama, semakin banyak namanya semakin mulia orangnya. Berbeda dengan lakop. Lakop itu ada 2, digelari dengan yang baik, ada juga yang buruk. Nah, bahkan lakopnya lebih terkenal ketimbang namanya. Di sini biasanya nak pondok banyak lakop-lakopnya, ataupun gelar-gelar. Siapa contohnya? Siapa? Apa? Itulah. Itu sebenarnya tidak bagus. Tidak bagus. Ada juga namanya kunyah. Ada didahului dengan Abu atau Ummu. Abu Naum. Bapaknya tidur, asal tunduk tidur. Ada Abu Tuha, asal duduk mota. Itu Abu Tuha gitu. Di sini ada begitu tidak? Ada. Nah, kalau tidak mau jadi abu, hilangkan abunya. Ini hari Jumat, maka disebut dengan Sayyidul Ayyam. Nah, maka berbeda ulama tentang memakai parfum. Ada yang mengatakan makruh di setiap Ramadan. Memakai parfum hukumnya makruh di setiap Ramadan. Kenapa? Karena mewarisi lemah. Kalau kita mencium parfum itu jadi lemah kita. Ada mengatakan khusus di hari Jumat itu la ba'sa. Tidak apa? Jadi bagaimana Ustaz supaya kami boleh memakai parfum? Ini santri harus pakai parfum. Kalau tidak, baunya sampai 7 keliling. Apalagi yang padusi kan? Oh enggak. Yang laki-laki ada mandi semua tadi. Kok tahu Asmi? Ini dicurigai Asmi ini, dicurigai. Asmi ada mandi tadi? Dari adanya kayaknya meragukan ini. Oke, sudah. Jadi kajian kita yang pertama adalah tentang puasa. Nanti baru sholat. Ada bawa catatan? Gimana kita mau ngaji ini kalau tidak ada catatannya? Tak sempat lagi kalau dijemput. Oke, sudah. Yang pertama yang kita bahas adalah puasa wajib. Setahu Anda berapa puasa yang wajib? 3. Berapa lagi? 10. Banyak ya? 1. Berapa? 5. Terus? Oke,
kita ambil tengahnya. Puasa yang wajib itu ada 6. Ada 6. Catat, yang ada catatannya catat. Nanti lu saya tanya ini satu persatu. Berapa puasa yang wajib? Kalau tidak dapat kita titikkan nanti ya. Oke, sudah. Saya tanya, berapa puasa yang wajib? Yang pertama puasa Ramadan. Ada puasa di sini semua? Puasa ya. Yang kita bahas dulu puasa Ramadan. Seandainya Ananda lupa untuk berniat di malam hari sampai terbit fajar, sudah pagi nih, boleh nggak niat sekarang? Hah? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Oh, karena sudah azan. Kalau tidak azan, boleh. Bagaimana? Nah, yang pertama, lupa atau tidak lupa dia berniat di malam hari, maka dia dianggap tidak berpuasa. Namun ada konsekuensinya. Yang pertama, wajibal imsak, wajib dia menahan tak makan tak minum. Kamu awak dah sahur tadi, makan saya lawak, jangan, itu tidak boleh. Wajib menahan. Maka orang yang haid, mohon maaf, makannya itu sembunyi-sembunyi, jangan perlihatkan sama temanmu. Ada seperti itu? Ada? Siapa? Nadia? Jangan ya Nadia ya, jangan. Oke, sudah cukup. Nah, nanti kalau ada temannya seperti itu, masukkan aja ke karung. Biar selesai. Nah, yang kedua, ini tapi tak bagus kita amalkan. Ada pendapat boleh niat puasa di siang hari. Pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, cuman inilah yang membolehkan niat di pagi hari. Nah, kalau Imam Malik sebulan penuh. Ada 2 faedah kalau kita berniat sebulan penuh. Ada kemarin awal puasa niat sebulan penuh? Tidak ada. Aduh. Nah, apa faedahnya? Yang pertama, ketika kita lupa di malam hari, maka paginya kita sudah sah berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita mati, Allah alam, seandainya kita mati, itu kita sudah dihitung puasa sebulan penuh. Nah, jadi itu 2 faedah kalau kita berniat sebulan penuh. Itu taklid kepada Imam Malik. Itu puasa Ramadan. Terus puasa apa lagi yang wajib? Puasa Senin Kamis. Oke, yang kedua puasa qadhaan. Puasa Ananda tahun lalu tidak puasa, sudah masuk puasa lagi, maka Ananda mempunyai 2. Yang pertama wajib qadha dan wajib bayar fidyah bagi orang yang tidak ada uzurnya. Misalnya dia bekerja, itu nggak ada uzur, sehat badannya, tak puasa-puasa dia. Nah, maka ini pertama dibayarnya puasanya, terus bayar fidyah 1 hari 1 mud. Kalau ukurannya 3 kaleng susu, 7,5 ons. Itu bayarannya. Bagi Anda nih yang nggak puasa tahun lalu, bagi santri-santri tak puasa, tak dikodok-kodok sampai sekarang, nanti selesai puasa, maka wajib Anda bayar fidyah, kasih kepada fakir miskin. Berapa puasa yang kamu tinggalkan? Lalu wajib mengkodok juga. Nah, seperti itu. Maka hati-hati dengan kodokan. Tapi kalau ada uzur, sakit misalnya, nifas, haid dan lain sebagainya, itu cukup mengkodok saja. Paham Anda? Ini hukum aja nih karena fikih kita. Yang kedua itu ada puasa kodok.
puasa qadha. Ada yang udah selesai qadhanya? Yang laki-laki? Ada? Siapa di sini puasanya yang full? Yang laki-laki? Siapa puasanya yang full tahun kemarin? Kalau nggak angkat tangan berarti nggak full ini. Oke, cukup. Agus Salim puasanya full. Full. Siapa? Kalau perempuan jarang ada yang full. Ada juga. Selamatlah kalau full. Nah, selanjutnya puasa kifarat. Puasa kifarat. Ini menebus. Kifarat ini 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Contohnya bagaimana Ustaz? Bersetubuh di siang hari. Ini yang sudah suami istri. Nah, yang belum jangan. Haram. Nah, udah berapa? 3. Oke, kita tanya dulu. Fadil, Muhammad Fadil. Jangan disebutkan lambangnya, cukup namanya saja. Sebutkan 3 puasa yang wajib tadi. Apa? Puasa Ramadan, terus puasa qadha, terus apa lagi? Puasa kifarat. Oke, selamat. Nanti dikasih hadiahnya. Selanjutnya yaitu puasa pada haji dan umroh. Ini ganti daripada menyembelih dan fidyah. Karena ada dam namanya. Ini yang tahu saya mustaqil. Karena sering umroh. Jadi nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu wajib dam, dan itu denda namanya. Yaitu berupa fidyah atau menyembelih kambing. Itu pengen umroh? Pengen. 2 syaratnya. Yang pertama kumpulkan duit, yang kedua berilmu. Kalau berilmu ini kan dibawa-bawa itu. Kalau pengen sudah berapa? 4. Yang kelima, puasa ketika disuruh pemimpin untuk berpuasa melaksanakan istisqa. Apa itu istisqa? Sholat minta hujan. Nah, itu puasa minta hujan. Dengar. Ketika misalnya bupati ataupun kepala desa menyuruh untuk berpuasa, maka semua orang yang ada di desa itu wajib berpuasa. Sudah keberapa ini? Yang ke-5. Oke, kita tes. Ini yang Alia ini kita tanya ini. Oh, dari perempuan aja dulu. Siapa? Ustaz kurang tahu nama perempuannya. Oke, Audia. Audia, coba sebutkan puasa yang wajib tadi yang sudah kita sebutkan. Puasa Ramadan, terus puasa qadha, kifarat, puasa haji umroh, puasa minta hujan. Oke, benar. Yang terakhir, puasa apa yang belum disebutkan? Puasa nazar. Ini ada ketentuan puasa nazar. Puasa nazar tidak boleh ditempatkan pada yang haram. Misalnya, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa nazar di ayam tasyrik, tidak boleh. Nah, oke. Kalau bentuknya ibadah, boleh dibayar langsung.
Kalau bentuknya ibadah boleh dibayar langsung. Tapi kalau tidak dibayar-bayarnya nanti kena kifarat. Nah, kifarat nazar sama dengan kifarat sumpah. Nah, maka ketika anda sudah lulus, wajib segera membayar nazarnya. Nazar ini ada dua, ada karena duniawi, ada karena ibadah. Dunia contoh seperti tadi, lulus PNS, itu duniawi. Nah, tapi kalau saya seandainya sanggup mengkhatamkan Quran selama Ramadan, saya bernazar, maka itu wajib Anda berpuasa. Sudah pas? 6? Kita ulangi. Yang pertama puasa, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, puasa udah setengah jam aja. Oke, sudah dapat? Itu dia. Sekarang kita langsung saja, karena mengingat waktu kita sangat singkat, jadi langsung saja yang membatalkan puasa. Ada bawa spidol? Ada? Tidak ada? Febri, apa spidol? Ada? Mana spidol yang tadi? Yang membatalkan ada dua. Yang pertama adalah lihat. Inilah yang membatalkan puasa. Ada dua. Pertama, pahalanya yang batal, ini tidak diqadha. Kalau pahalanya yang batal. Tapi kalau saumnya, puasanya yang batal baru qadha. Ini akan kita bahas mana yang membatalkan pahalanya, mana yang membatalkan puasanya itu sendiri. Udah? Bisa? Oke. Ini nanti kalau ada catatannya, ada bukunya, dicatat ya. Nanti sampaikan sama orang tua kita. Itu tandanya ananda Ramadan di pondok, ada yang dibawa pulang. Nah, bukan itu datang ke rumah maaf, bukan begitu. Oke, sudah. Yang pertama kita bahas adalah shawab. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah. Ini biasanya kerjaan perempuan ini. Iya kan? Karena di tasrif, dengar. Karena di tasrif juga goib untuk laki, goib tertutup mulutnya. Goibah kan terbuka. Itu untuk perempuan. Mukhatab tertutup. Mukhatabah kan kalau perempuan gini aja. Maka bagi perempuan tak boleh usah sebutkan mak-mak kan. Jadi umum saja. Bagi perempuan hindari yang namanya ghibah. Laki-laki jarang, itu cuma cerita lapor saja. Kok tahu kamu sering? Apa itu ghibah? Siapa yang tahu apa definisi ghibah? Bergunjing. Membicarakan orang lain. Kalau dia senang, nah definisi ghibah, dzikruka akhaka bima yukra. Engkau sebutkan tentang saudaramu yang dia benci. Nah, kalau didengar benci dia, itu namanya menghibah. Tapi ada yang Imam Ghazali
Imam Ghazali itu membatalkan puasanya kalau orang menggibah. Kenapa? Karena disamakan dengan memakan daging saudaranya. Daging itu nampak nggak? Nggak nampak daging. Daging nggak nampak. Kamu makan daging nggak nampak daging yang dimakan tuh. Masa boy yang kamu makan? Nah itu. Maka ketika dulu Aisyah cuma terbesit dalam hatinya menggibahi orang, apa kata Rasul? Ukhruji, keluarkan. Akhirnya dimuntahkan Aisyah, keluar dari. Maka Imam Ghazali kalau gibah itu membatalkan puasanya, bukan lagi pahala puasa. Nah, maka hati-hati kalau menggibah. Nah, itu yang pertama. Batal pahala puasa. Nah, sudah? Ini yang sering ini bahaya nih. Al-kazibu. Apa kazib? Berbohong. Siapa yang berbohong? Ajar, jangan ya Pajar ya. Maka kulil haqqo law kana murra, ucapkan yang benar walaupun pahit. Jangan suka-suka berbohong. Nah, itu nanti bisa membatalkan pahala puasanya. Udah berapa? Udah 2. Selanjutnya an-namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Mengadu domba. Didatanginya teman yang satu, si Anu begini, datang lagi si Anu begini. Nah ini namimah. La yadkhulul jannata nammamun, tidak masuk surga orang yang mengadu-ngadu domba. Hati. Oke, sudah. Fadil Faras, coba sebutkan yang membatalkan pahala puasa tadi. Menggibah, terus berbohong. Satu lagi, an-namimah, yaitu mengadu. Sudah ingat? Sudah? Yang keempat, an-nazuru bisyahwat. Memandang seseorang dengan hawa nafsu. Maka jaga pandangan. Maka bisa sampaikan, Ananda ketika megang HP jangan melihat yang seksi-seksi. Ini laki-laki. Itu tolong Ananda hindari. Yang main HP, apalagi yang anak berulang untuk sekarang. Sekarang di asrama, sekarang tidak ada HP. Setelah Ananda pulang nanti, maka sekolah yang baik-baik. Maka memandang dengan syahwat membatalkan puasa. Yang terakhir, al-yaminul kadhib, sumpah yang dusta, sumpah bohong. Wallahi, demi Allah begini, rupanya berbohong. Ini membatalkan pahala puasa. Siapa? Apa sumpahnya? Bayar utang itu wajib bayar. Bayar utang itu wajib.
Yazid Hamdan. Sebutkan semua puasa yang wajib. Yang lain dengarkan. Puasa Ramadan, puasa Qadha, kifarat. Ya, terus. Sholat istisqa, terus puasa yang membatalkan pahala puasa, ibadah, terus haji, apa lagi? Mengadu domba. Oke. Bersumpah dusta atau sumpah yang oke, dari perempuan kita tanya. Yang aliyah atau sanawiyah? Sanawiyah lagi tadi sudah. Mana kelas 9 ini? Oke, Intan. Intan, sebutkan puasa yang wajib Intan. Ramadan. Apa? Puasa Qadha. Kifarat, bukan kufarat ya, kifarat. Nah. Haji umroh. Apa? Mudah-mudahan. Yang membatalkan pahala. Apa? Hibah. Adu domba. Berbohong. Sumpah dusta. Terus ada lagi? Apa? Memandang seseorang dengan syahwat. Paham itu? Perlu kita tulis di papan tulis? Tidak lah ya? Sudah ingat semua? Sudah? Oke. Sekarang yang membatalkan puasa, ini penting. Ketika kita lakukan ini, maka puasa kita wajib Oke, sudah. Semuanya fokus. Fokus. Dimulai. Dengarkan. Di dalam kitab ini dijelaskan Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua daripada yang membatalkan, wahya ma yubtilu asla shaum, yang membatalkan puasa itu sendiri, sama niat. Ada 8. Yang pertama, ar-riddatu. Apa artinya? Murtad. Wa hiya qat'ul Islam bi niyatin. Dianya memutuskan Islam dengan niat, atau qaulin, perkataan, atau fi'lin, atau perbuatan. Hati-hati, banyak yang menjadikan kita murtad. Contoh, ada orang azan. Siapa yang azan tuh? Siapa yang azan tuh? Ketika dia mengatakan seperti itu dengan ada niat menghina, riddah. Maka hati-hati, itu dengan qaul. Makanya guru ustaz itu selalu menganjurkan kepada kami sebelum sholat itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena apa? Karena banyak kata-kata yang keluar yang kita ucapkan, yang kita tahu kita sudah murtad. Maka hati-hati dalam berkata kata. Fal yaqul khairan au yasmut. Maka ketika Anda mendalami kitab I'anah namanya, itu banyak di situ yang memurtadkan. Walaupun dia tidak niat tadi, tapi karena ucapan bisa menyepelekan agama, jadi murtad. Maka yang pertama, riddah ini membatalkan puasanya. Hati-hati, bukan main-main. Kalau ingin nanti mengetahui siapa saja yang murtad, aliyah lah di sini. Nanti akan dipelajari itu di luar sekolah, belajar malam. Jadi banyak yang membuat murtad, hati-hati. Yang kedua, haid, nifas, dan melahirkan. Ini haid ada ketentuan.
ketika dia haidnya di siang hari misalnya, di siang hari, maka dia boleh iftar ataupun boleh berbuka. Dan setelah sudah seminggu kemudian dia pun belum selesai haidnya, ternyata di siang hari ataupun di jam 5 selesai haidnya, wajib al-imsak, wajib dia menahan, wajib menahan. Maka seandainya tersendat haidnya 3 hari lurus, tiba-tiba 3 hari lagi mandat, maka ini wajib sholat, wajib puasa. 3 hari mengalir terus darahnya, tiba-tiba 4, 5, 6 sudah berhenti, tiba-tiba 8, 9, 10 mengalir lagi. Maka yang 3 hari ini itu wajib ananda sholat, wajib juga puasa. Maka harusnya yang paling paham tentang haid perempuan, bukan laki-laki. Maka di fikih itu tidak lengkap dibahas tentang haid, cuman sekedarnya saja. Maka saya sarankan kalau anda ingin memperdalami haid, nama bukunya Al-Uyunu li Masailin Nisa, harganya cuma 16.000 di Shopee. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, udah tanya di toko Irama, tidak ada jualannya. Nah, itu namanya Al-Uyunu li Masailin Nisa. Kalau pesan sama Ustaz 20 sama ongkir. Tapi kalau rame-rame bisa menjadi 17.000. Nah, kumpul duitnya. Ini bukan marketing ya. Nah itu, jadi anda penting. Ini ada pertanyaan, kita lencengkan sedikit. Dia haidnya di jam 12.40, itu kita azan di jam 12.35 misalnya. Sempat nggak melaksanakan sholat 5 menit? Sempat. Maka sholat zuhur itu ananda wajib mengqodoknya, wajib mengqodoknya. Ini kebanyakan ketika selesai dia haidnya di isya, dia tak mandi wajib langsung. Itu ananda sudah digolongi berdosa meninggalkan sholat isya. Abe kalau mandi pada subuh kan seperti itu kalian. Mau tengah malam ananda selesai haidnya, wajib ananda itu mandi karena masih ada waktu. Maka hitungannya adalah ke waktu, walaupun dingin. Tidak ada kata-kata meninggalkan sholat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada, bagaimanapun keadaannya, mau berbaring, mau dengan isyarat, mau duduk, berdiri, itu wajib sholat. Jadi jelas ya, itu bagi yang haid tadi. Nah, adapun yang nifas wilada ini sudah biasa, yaitu orang yang nifas ataupun karena melahirkan. Ini juga tidak, ini juga membatalkan puasa. Udah berapa? 2 baru. Apa saja? Ini baru 2, ada adalah kita belum membahas tentang sholat lagi. Nah, jadi fikih ini panjang, maka tidak bisa sekali duduk. Adapun yang selanjutnya nanti insya Allah kita lanjutkan di hari yang lain ya. Jumat besok. Nah, insya Allah sekarang kita praktek sholat dulu karena penting. Banyak yang kita lakukan yang kita tidak tahu itu makruh hukumnya. Nah, makruh ini kita mengamalkan di dalam kitab Fathul Mu'in yang dipelajari di kelas aliyah. Nah, oke, insya Allah yang akan datang Al-Mufattirus Salis, yang membatalkan yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang masuk tentang sholat.
Ada berapa rukun sholat? Berapa? 12? 18? Oke, itu di kitab apa? Fathul atau Matan Goya wa Taqrib? Ini yang mengatakan 18 di Fathul Qorib atau Matan Goya wa Taqrib? Di mana? Oh, dua-duanya. Oke, kalau di Fathul Mu'in ada 14 rukun. Nah, yang pertama niat. Niat itu antara alif dan ro. Allah, Allah. Adapun usolli, fardhu zuhri dan lain sebagainya itu bukan niat namanya. Itu namanya lafaz, harus dibedakan. Ada niat, ada lafaz. Kalau tahu MU apa? Muhammadiyah itu tidak pakai lafaz niat langsung Allahu Akbar. Tapi kalau NU itu pakai lafaz niat juga dengan tarbiyah. Nah, jadi ada keunikan. Yang tidak merokok itu bagian-bagian MU. Rokok membunuhmu, bukan rokok membunuhnu. Nah, jadi kalau merokok itu kalangan NU itu. Kalau MU, dia adalah orang Muhammadiyah, jarang itu merokok. Karena peringatannya rokok membunuhmu, Muhammadiyah, gitu dia. Itu guyonan itu. Oh, canda-candaan. Nah, maka kalau kita itu sunnah melafazkan niat agar apa? Supaya langsung masuk ke hati. Nah, kalau niat itu rukunnya cuma 3. Yang pertama qasad, sengaja. Yang kedua menentukan sholat apa. Seterusnya ditentukan wajib, sunnah, qadha atau i'adah. Nah, dalam hati itu Allah, situ masuk niat. Sengaja saya sholat fardhu zuhur. Nah, udah karena Allah Ta'ala. Tidak disebutkan 4 rakaat menghadap kiblat. Itu semuanya sunnah-sunnahnya. Yang wajibnya cuma 3 itu. Sengaja. Sholat apa dia? Fardu kah? Qadhaan kah? Atau i'adah, mengulangi. Maka kalau dia fardu, sengaja aku sholat fardu zuhur. Udah, karena Allah. Maka niat itu simple. Ada 1000 kali ulang dia. Allah. Itu karena ragu. Nah, jadi cuma 3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua takbir. Ini wajib Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Ada takbir intiqal, ada takbiratul ihram. Nah, yang wajib itu takbiratul ihram. Allah, ini jari-jari itu tidak begini. Tidak begini, tidak pula begini. Ada sebagian Allah. Tapi ini itu tengahnya Allah. Dan ini diarahkan kiblat karena sarannya itu istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Oke, sudah bisa? Allah. Ketika dilapas Allah, disitulah jatuh niat. Seterusnya ini jarang dilaksanakan. Ini sunnah yang hilang di sini. Allahu Akbar. Ma'ilan ilal yasir. Condongnya ke kiri. Ke kiri, bukan di tengah begini. Tapi ke kiri. Kenapa? Di sini asraful a'dha. Anggota yang paling mulia ada di sini, yaitu hati. Nah, di sini Allahu Akbar. Hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sholat, kata Rasul. Maka ulama ketika meletakkan tangan itu di bawah dada dan di atas pusat. Allah Akbar. Asal mereng dia, jangan mereng kali, itu sakit perut. Sakit lambung. Allah Akbar. Jangan. Tapi nih agak dikit aja mereng. Oke, dan ini disunnah dirapatkan. Ini uratnya ke hati, yang tengah ini uratnya kemaluan.
Nah, ini di Komandan Imam Ghazali, ini harus dempet begini. Gini. Nah. Oke? Allah, jangan gini pula. Ini dempet. Pas Allahu Akbar. Nah, disatukan. Supaya apa? Tadi ayat tadi innas sholata tanha 'anil fahsya'i. Supaya hati ini selalu dijaga. Supaya kemaluan ini selalu dijaga oleh hati. Ini bahaya ini. Bahaya sekali. Nah, maka kalau benar-benar sholatnya terjaga jadi. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Sebelum itu masih sunnah membaca iftitah. Ini kebanyakan Ustaz tes dulu usulli, fardhu dan sebagainya. Allahu Akbar langsung kabira walhamdulillahi katsira. Tidak ada ajaran seperti itu. Di kitab manapun iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Takbir yang pertama tadi itu takbiratul ihram, bukan iftitah. Jadi berbeda. Ketika Allahu Akbar, ulangi lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Seperti itu. Jangan disambung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini banyak guru-guru MDA mengajarkan seperti itu. Nah, ini saya sampaikan di sini. Iftitah itu dari Allahu Akbar kabira, bukan kabira, tapi dari Allahu Akbar. Bisa Anda? Dan iftitah ini tidak ada membaca apapun. Tidak dibaca bismillah, a'udzu. Kalau sudah membaca itu maka hilang kesunahannya. Maka ketika sudah selesai takbir langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kabira, tidak. Tidak seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya sebelum baca Fatihah sunnah ta'awud inda kulli rakaat. Setiap rakaat ananda ketika baca Fatihah baik dia imam ataupun makmum sunnah membaca bukan Al-Fatihah itu aja. Membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan dijaharkan tapi disirkan, dipelankan. Baru bismillahirrahmanirrahim. Setelah Fatihah membaca surah. Kira-kira wajib nggak baca bismillah setelah Al-Fatihah? Tapi sebelum itu kita ulur lagi. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sunnah dibaca rabbighfirli baru amin. Nah, bacanya rabbighfirli. Nah, berapa orang yang mengaminkan? Apa itu rabbighfirli? Ya Allah ampunilah aku. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maupun rabbighfirli. Amin. Maka di situ ada saktah namanya, berhenti sejenak. Nah, ada dibaca rabbighfirli? Belum. Mulai dari sekarang kalau dia zahar baca rabbighfirli. Tapi kalau sendirian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin baca juga rabbighfirli baru amin. Amin itu sunnah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika kita ngirim Fatihah kepada Buya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Sunnah itu pendapat daripada Imam Nawawi. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Setelah itu ruku ya kan? Jarak kaki itu cuma sibrun, sejengkal ya, tidak pula satu hesta, ada panjang begini dia sholatnya. Allahu Akbar. Udah macam masang kuda-kuda dia kan? Ya, begini lagi. Macam kuda-kuda itu. Ada begitu? Ada nggak sholat seperti itu? Siapa? Rashid. Itu jadi kalau jarak kaki itu cuma satu jengkal. Dan dia nanti ketika ruku seperti papan yang lurus. Nah, kalau dia seperti rukunya itu sudah sempurna. Sekurang-kurangnya ruku itu bungkuk, sekurang-kurang
kurang. Yang paling abdul tadi seperti papan yang lurus. Diletakkan papan, udah lurus dari situ, itu sempurna. Selanjutnya i'tidal sujud. Sujud apa yang Anda tahan? Tangan. Atau jidatnya yang ditahan? Hah? Apa? Nah, maka di sini yang ditahan adalah dalam kitab Muhtamad itu perutnya ditahan, yang kedua baru tangannya, bukan jidatnya yang dijadikan. Maka banyak orang yang sujud hitam jidatnya. Itu sujudnya tak benar itu. Nah, lihat ulama-ulama kita puluhan tahun dia sholat pernah hitam jidatnya? Tidak. Nah, maka ditahan adalah tangan, baru perut kita ditahan. Seperti itu. Sebelum bangkit dari sujud, kita disunahkan untuk duduk istirahat. Nah, duduk istirahat. Apa gunanya? Meringankan kita untuk berdiri. Nah, setelah sudah sujud, ya Allahu Akbar. Nah, ini duduk istirahat cuma bentar aja, baru diri lagi. Begitu. Baru Allahu Akbar. Mengangkat tangan. Itu untuk rakaat yang ke berapa mengangkat tangan? Setelah tahiyat. Mau rakaat yang ke 3. Laki-laki perempuan semuanya sunnah mengangkat tangan. Misalnya begini, jamaah itu semuanya hitam, semua ireng. Cuma satu yang kuning, langsat. Dia lah imam tuh. Apa? Nah itu untuk yang paham Anda? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kita tanya dari awal lagi. Ini yang kita tanya ini. Dari awal tadi yang wajib, yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, dan tata cara sholat akan kita praktekkan di sini sekarang. Kita suruh dia maju ke depan. Kepada anak-anak kami yaitu siapa? Dari laki-laki siapa lah ya? Siapa? Oke, kita panggil kepada Ananda kami. Yang lain perhati. Sudah. Ini akan sebenarnya tadi tentang ketentuan haid, bagaimana dan lain sebagainya. Oke, perkenalkan dirinya, asalnya dari mana, kelas berapa, alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fadil Faras Arkana. Saya lahir di Bukit Tinggi. Sekarang saya kelas 8. Alamat di Bukit Tinggi ya. Umur 13 tahun. Dah. Fadil Faras. Yang lain dengarkan. Berapa pembahagian membatalkan puasa?
Dua. Dua apa saja? Membatalkan puasa. Oke, silakan dulu. Kita lanjut. Yang aliyah dulu ya. Kelas 2, kelas 11 ada. Kita panggil yang aliyah. Siapa? Ray Fitran. Oke, silakan maju. Aliyah. Perkenalkan, nama saya Refika Rahmadi. Saya berasal dari Dumai. Umur 16 tahun. Ada pertanyaan? Status pelajar. Oke, sudah. Tadi Fadil Arkana menyebutkan dua pembahagian yang membatalkan. Yang pertama membatalkan pahala, yang kedua membatalkan puasa. Coba sebutkan yang membatalkan pahala puasanya. Yang pertama bergunjing, yang kedua berbohong, yang ketiga mengadu domba, yang keempat melihat yang mendatangkan nafsu, yang kelima berbohong, bersumpah tapi berbohong. Bersumpah yang dusta. Oke, sumpah ya. Oke, yang membatalkan puasa tadi ada berapa dan sudah berapa yang kita sebutkan? Yang membatalkan puasa ada 8. Yang dibahas tadi ada 2. Yang pertama murtad, yang kedua haid, nifas, dan ibu hamil. Oke, Rita. Oke, nah, diri tetap. Belum. Ini langsung berhubungan aja ya. Oke, riddah. Apa arti riddah? Coba jelaskan tentang haid tadi. Ada baru kita sebutkan 2, yaitu riddah, murtad, terus haid, nifas, dan bulana ataupun melahir. Riddah tadi murtad, seandainya dia kembali ke Islam, maka semua yang ditinggalkan yang wajib digo. يسمو يتعالى